wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siska Triani, nomor induk mahasiswa 90200 11 90 80. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan ringkasan yang disusun secara sistematis untuk seluruh transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara-negara lainnya selama periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Neraca pembayaran disusun berdasarkan sistem pencatatan ganda atau double entry bookkeeping, yaitu bentuk dasar neraca pembayaran. Neraca atau balance sheet adalah suatu daftar yang menggambarkan ringkasan kekayaan atau harta, kewajiban atau hutang, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Bentuk dasar neraca berasal dari persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi, dalam menyusun neraca, isinya harus memenuhi 3 klarifikasi utama, yaitu harta, hutang, dan modal. Untuk memberikan gambar yang lebih jelas tentang posisi keuangan perusahaan, sebaiknya neraca harus disusun secara sistematis, umumnya pada perusahaan jasa. Susunan neraca diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, harta atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai bentuk berwujud maupun tidak berwujud dan dinilai dengan uang. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Pertama, harta lancar. Yang kedua, penanaman modal jangka panjang. Yang ketiga, harta tetap. Yang keempat, harta tidak berwujud. Dan terakhir, beban atau biaya yang ditangguhkan. Kedua, kewajiban atau hutang adalah merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan pada saatnya. Penyelesaian atau pembayaran hutang dilakukan dengan menggunakan kekayaan perusahaan yang ada. Dapat dilakukan dengan memberikan uang tunai, barang, maupun jasa. Yang ketiga, modal atau kapital adalah selisih antara harta dan hutang yang merupakan kewajiban perusahaan kepada para pemilik. Pada perusahaan perseorangan, modal dinyatakan dalam perkiraan modal pemiliknya itu sendiri. Dalam perusahaan yang berbentuk CV atau firma, modal dinyatakan pada perkiraan modal masing-masing anggota. Sedangkan dalam perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas, modal terdiri dari itu modal yang disetor. Yang kedua, cadangan. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Tujuan yang pertama itu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut dan sebaliknya. Keenam,
dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperlihatkan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat dilakukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran, yaitu komponen-komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas 5 bagian yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lainnya selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jangka pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan. Yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Yang kelima, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar dibandingkan dengan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi. Materi selanjutnya itu fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yaitu pertama, sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga, berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang terakhir, berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Dari materi yang saya bawakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.